Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung dalam program Bisa Tanya Kementerian Pan-RB dengan tema Perencanaan Kebutuhan ASN, yang akan membahas juga nanti tentang tata cara pengusulan kebutuhan ASN bagi instansi pusat maupun instansi daerah. Perkenalkan, saya dengan Isti Sokima yang akan membantu acara hari ini, dan telah bergabung juga narasumber kita hari ini dengan Ibu Tanaya, dan juga nanti akan dipanel dengan Bapak Haris Sandi. Nantinya setelah sesi paparan materi oleh narasumber, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat box dan kolom komentar pada YouTube, serta kami akan memilih pertanyaan yang relevan dengan tema tersebut dan akan ditanggapi oleh narasumber dengan Bapak Haris Sandi. Selanjutnya, mari kita simak paparan materi oleh narasumber dengan Ibu Tanaya Pinastika terkait kebijakan perencanaan kebutuhan ASN. Kepada Ibu Tanaya, saya silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Isti. Izin Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan tema yang akan kami bahas pada siang hari ini, izinkan perkenalkan saya dengan Tanaya Pinastika selaku analis kebijakan. Pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan rencana pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Ini untuk highlight sekilas ya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan dari sisi rencana kepembukaan dan kebijakan di 2023 terkait dengan perencanaannya, lalu akan dilanjutkan dengan Bapak Haris Sandi terkait dengan aplikasi informasi, karena ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana perencanaan kebutuhan yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing rekan-rekan Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Kepegawaian masing-masing kementerian lembaga. Sedikit reminder Bapak Ibu sekalian, pokok-pokok substansi yang nanti akan saya highlight sekilas ini terkait dengan kebijakan kebutuhan ASN tahun 2023 seperti apa, lalu arah secara nasional yang akan kami buka, lalu kemudian nanti akan ada ketentuan-ketentuan pengusulan untuk instansi pusat dan instansi daerah, dan yang paling terakhir ini tidak kalah pentingnya karena ini usernya nanti terkait dengan kepegawaian ya, dokumen usulan yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana mandat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, jadi kita berbicara bahwa untuk penyusunan kebutuhan ini baik PNS maupun P3K memang disusun dalam jangka waktu 5 tahun, per 5 tahun Bapak Ibu, berdasarkan rencana strategis instansi pemerintah. Dan tak lupa di sini memang penyusunan itu juga sudah menjadi mandat dalam PP 11 ya 2017 bahwa perencanaan kebutuhan ini dilaksanakan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik. Ini nanti akan menjadi tindak lanjut bagi kami sebagaimana yang telah kami keluarkan dalam surat Menteri Pan-RB nomor 521 bahwa semua usulan nanti akan diusulkan melalui aplikasi e-formasi. Ini yang sepertinya sedikit menjadi trending topik ya mungkin di rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di bagian kepegawaian di daerah maupun di kementerian, karena sekarang memang sedang kami buka proses pengusulan kebutuhannya sampai dengan tanggal 30 April 2023. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini yang kami ingin highlight. Selanjutnya, jadi pada intinya dalam slide langkah penyusunan rencana SDM ini, Bapak Ibu sekalian silakan melaksanakan pemetaan dengan berbasis kepada bagaimana itu uraian jabatannya, lalu kebutuhannya,
kebutuhan real itu. Dan tak lupa di sini pada langkah ketiga dan keempat silahkan untuk memaksimalkan sebisa mungkin proses redistribusi atau pengisian manajemen ASN selain pengangkatan pertama. Jadi kita lihat dulu supaya tidak ada penumpukan di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekiranya ada kebutuhan dalam jabatan itu benar-benar berdasarkan real sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan seperti apa. Tetapi dalam hal ini tentunya sudah mempertimbangkan proses redistribusi dulu Bapak Ibu sekalian. Ini yang kunci yang ingin saya tekankan dalam konteks pengusulan kebutuhan aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K. Lalu kemudian dari sisi rencana kebijakannya kami memberlakukan ada dua hal yang menjadi concern dari kami untuk pemenuhan kebutuhan secara nasional, yaitu pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan kami akan berlakukan sejumlah positive growth. Dalam artian di sini maka apabila usulan yang nanti Bapak Ibu sampaikan ini melebihi jumlah batas usia pensiun atau BUP, ini nanti akan tetap kami berlakukan sebagaimana komitmen dari kebijakan positif growth tersebut selama memang masih mengacu pada proyeksi kebutuhan dari rekan-rekan di instansi pembina. Untuk di sektor kesehatan tentunya kami mengacu kepada data yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, sementara di sektor pendidikan ini juga mengacu kepada data yang disampaikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenak. Lalu dalam sisi pemenuhan tenaga yang lain tentunya kami tidak begitu mengesampingkan, tetapi ini juga tidak kalah pentingnya baik kebutuhan di Bapak Ibu sekalian. Hanya saja memang untuk pemenuhannya tidak sebanyak ketika di sektor pelayanan dasar, karena hal ini mempertimbangkan beberapa aspek yang ingin kami tekan dengan adanya kebijakan terkait dengan SPBE, kemudian terkait dengan digitalisasi, sehingga untuk tenaga teknis pelaksana kedepannya akan kami berlakukan negative growth, dan tenaga teknis fungsional juga ini juga zero growth. Jadi kami ingin menekan jabatan-jabatan yang sekiranya sifatnya ini clerical dan tidak membutuhkan skill khusus, kedepannya akan diberlakukan kebutuhannya penetapannya tidak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Dari sisi arah kebijakan di sini kami menyampaikan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, pada intinya di sini untuk CPNS kami akan buka, tetapi memang sifatnya sangat selektif Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengacu kepada surat yang sudah kami keluarkan. Lalu kemudian tadi sebagaimana sudah yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, di sini kami ingin memberi kesempatan untuk rekrutmen terkait dengan talenta digital. Jadi jabatan-jabatan yang terkait dengan digitalisasi itu mungkin nanti bisa diprioritaskan untuk diusulkan di tenaga teknis ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian untuk fokus pelayanan dasar ini juga masih menjadi concern kami yang utama. Lalu bagaimana dari sisi mekanismenya? Nah, ini mekanisme yang Bapak Ibu sekalian mungkin dapat perhatikan ya, karena ini terkait dengan dasar hukum, bagaimana nomenklaturnya, lalu kemudian aspek-aspek apa yang diperlukan menjadi acuan begitu. Jadi kalau untuk instansi pusat, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini berdasarkan surat kami juga memang pengusulan CPNS hanya untuk di beberapa jabatan saja atau di beberapa bidang, karena di sini tidak semua kebijakan atau tidak semua jabatan memang dapat diisi oleh P3K. Jadi kami hanya membuka untuk di bidang kejaksaan, kehakiman, bidang intelijen dan tenaga dosen. Dan hanya saja di sini mengacu kepada nomenklatur yang berlaku ya Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya ini diperhatikan pemilihan nomenklatur jabatannya dalam aplikasi informasi nantinya, karena kalau Bapak Ibu sekalian melihat pilihan jabatan fungsionalnya mungkin tidak terlalu banyak dan jabatan pelaksananya juga nanti perlu dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsinya. Jadi sehingga di sini tidak ada mismatch ya antara arah kebijakan kami dengan nanti strategi pengusulan nomenklatur jabatan yang dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Selain CPNS juga Bapak Ibu bisa mengusulkan P3K, karena di sini kami masih memberlakukan adanya pembukaan P3K di tahun 2023, yang mana Bapak Ibu sekalian bisa mengacu kepada Kemenpan RB, ini nomor 158 terkait dengan jenis jabatan yang dapat diisi P3K, lalu kemudian berpedoman pada nomenklatur masing-masing Kemenpan jabatan fungsionalnya. Lalu kemarin juga ada pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian,
terkait dengan syarat kualifikasi pendidikan akan seperti apa. Nah, ini jangan khawatir karena Bapak Ibu sekalian dalam akun organisasi yang lalu memang tidak tersedia kolom untuk updating Anjab. Bapak Ibu sekalian cukup memilih kualifikasi pendidikan yang sudah disediakan dengan hasil rekomendasi dari instansi pembina. Jadi tentunya ini sudah mendapatkan approval ya dari instansi pembina karena memang ini terkait dengan mandatnya. Terkait instansi pembina, tugasnya salah satunya adalah menyediakan untuk kualifikasi pendidikan yang berkaitan dengan syarat jabatan. Untuk instansi daerah, ini Bapak Ibu sekalian tetap kita buka, jangan khawatir. Kita buka untuk pengusulan P3K dengan prioritasnya untuk pemenuhan di daerah-daerah yang sekiranya tahun lalu belum mendapatkan formasi. Jadi seperti daerah yang tertinggal atau terpencil, itu nanti akan kami berikan keutamaan untuk penetapan formasinya. Lalu di sini juga sama, untuk data-data nomenklaturnya Bapak Ibu sekalian bisa merefer kepada Permenpan terkait dengan masing-masing nomenklatur jabatan dan juga syarat kualifikasi yang sama sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Yang tak kalah pentingnya di sini terkait dengan dokumen usulan ada 4 poin. Jadi kalau dalam hal ini saya pikir ini sudah menjadi ranah sehari-hari ya rekan, baik untuk rekan-rekan yang di BKD maupun rekan-rekan yang ada di Biro Kepegawaian. Tetapi di sini tidak ada salahnya kalau saya menambahkan reminder sedikit Bapak Ibu sekalian supaya memperhatikan 4 hal ini sebelum tanggal 30 April. Yang pertama, tautan peta jabatan. Ini tautan yang dapat ditetapkan. Yang kami gunakan ini nantinya yang kami acu adalah tautan yang paling terakhir ditetapkan oleh PPK sebelum tanggal 30 April. Jadi memang ada constraint ya untuk penyesuaian-penyesuaian. Jadi sehingga kami memberikan keleluasaan atau kemudahan di mana Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan peta jabatan yang paling terakhir yang sudah ditandatangani oleh PPK. Lalu kemudian dari sisi surat usulan, nah ini juga harus ditandatangani oleh PPK supaya kami menghindari adanya dualisme data antara data yang mungkin di rekan-rekan OPD teknis maupun rekan-rekan yang nanti biasanya ini terjadi di daerah Bapak Ibu sekalian, adanya dualisme data antara biasanya BKD atau mungkin dengan rekan-rekan yang ada di OPD teknis. Jadi di sini diselesaikan dulu, dikonsolidasikan dulu jumlah usulannya mau berapa, jumlah kesanggupan pembayaran gajinya itu juga menjadi komitmen sehingga yang harus tanda tangan di sini harus PPK ya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah SPTJM. Jadi di sini untuk kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan ini juga menjadi bagian dari komitmen yang kami tekankan. Jadi supaya nantinya ketika formasi ditetapkan dan seleksi telah selesai dilaksanakan, Bapak Ibu sekalian benar-benar mengangkat. Tidak ada permasalahan terkait dengan pengangkatan ketika pasca seleksi berlangsung. Ini yang ingin kami tekankan terkait dengan beberapa hal yang perlu dilengkapi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, terkait dengan kebijakan saya cukupkan untuk sekian. Waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada moderator Mbak Isti. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Lu pakai Ya, baik. Terima kasih Ibu Tanaya atas paparannya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dibahas terkait kebijakan secara umum ya terkait pemenuhan ASN itu sendiri, bahwa terdapat pemenuhan dari PNS namun secara selektif dan juga P3K. Ini nanti dapat diusulkan oleh Bapak Ibu melalui bagian kepegawaian ya, nanti juga disampaikan melalui sistem informasi. Nah, nanti untuk detail mekanisme tata cara pengisian aplikasi informasi tersebut nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Haris Sandi, di mana sebelumnya juga kami sudah membuka proses usulan tersebut, di mana melalui organisasi itu dapat memperbarui
update atau melakukan updating untuk peta jabatan, SOTK, dan lain sebagainya ya. Nah kemudian ini yang nanti akan dilanjutkan oleh bagian kepegawaian untuk memproses usulan-usulan yang akan disampaikan kepada Menteri Pan-RB. Nah, selanjutnya sudah bergabung dengan kami, dengan Bapak Haris Sandi. Saya silakan kepada Pak Haris untuk menyampaikan materi berikutnya. Silakan. Baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, dan mungkin di sini kita fokuskan ya Bapak Ibu terkait perencanaan kebutuhan ASN maupun nanti juga tata cara pengisian di informasi itu silahkan dapat disampaikan. Bagi yang bergabung dalam Zoom silahkan disampaikan di kolom chat box, dan bagi Bapak Ibu yang bergabung di dalam YouTube silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini ya, yang sebenarnya acara rutin dari Kementerian Pan-RB. Namun untuk kali ini kami akan mencoba melakukan simulasi terkait dengan pengajuan usulan ya di tahun 2023 ini. Barangkali untuk lebih menghemat waktu, saya akan langsung saja masuk ke dalam aplikasi informasi Bapak Ibu sekalian. Pun izin apa terlihat untuk share screen di tampilan Bapak Ibu sekalian? Terlihat ya? Berikut adalah menu login Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu menggunakan akun organisasi. Jadi untuk pembagian akun dalam informasi kurang lebih hampir sama dengan di
versi sebelumnya. Jadi ada super administrator, kemudian ada akun pusat organisasi, selanjutnya ada akun pusat kepegawaian, di mana masing-masing akun mempunyai kewenangan sendiri ya untuk user atau akun super administrator fungsinya hanya mengendalikan atau mengontrol dari user admin pusatnya, sedangkan admin pusat organisasi itu berfungsi pada informasi kali ini untuk melakukan update peta jabatan, kemudian juga mengisi ABK. Nah, dalam fitur kali ini untuk menu analisis jabatan sementara dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk akun organisasi ini hanya pengisian atau melakukan update peta jabatan ataupun dan juga ABK. Sedangkan untuk akun pusat kepegawaian ya, Bapak Ibu nanti bisa melakukan updating terkait dengan budgeting, selanjutnya juga mengisi usul kebutuhan jabatan yang akan disampaikan pada tahun 2023 ini, dan yang terakhir dari jabatan yang Bapak Ibu sampaikan kualifikasinya langsung nanti diinput melalui akun kepegawaian. Nah, untuk secara detailnya saya akan coba melakukan simulasi sebagai berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan daripada menu akun pusat organisasi. Ya, di sini juga berisi pengumuman ya yang sudah kami sampaikan bahwa update peta jabatan dilakukan tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 9 April. Artinya ini sudah berlalu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi untuk SOTK-nya kurang lebih ketika Bapak Ibu menggunakan akun organisasi ya, tampilannya akan seperti ini ya. Cara mengeditnya bisa dua cara ya. Yang pertama bisa melakukan edit secara manual dengan cara ya mengklik satu jabatan atau mengetik jabatan mana yang akan kita tambahkan bawahan barunya. Ini sebagai contoh saja saya akan melakukan tes gitu kan di bawah jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya saya coba klik kanan. Ya. Nah, untuk posisi data atasan langsung ini default system, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian yang perlu diisi atau diperhatikan adalah ketika mengisi data jabatan yang akan diisi. Di sini ada pilihannya menyesuaikan dengan jabatan yang akan kita input ya. Sebagai contoh, saya akan masukkan jabatan fungsional keahlian, kemudian nama jabatannya. Nah, misalnya saya mau memasukkan jabatan arsiparis ahli pertama, ya. Kemudian langkah selanjutnya yang terakhir adalah simpan. Nah, unit kerja ini bisa dikosongkan saja, Bapak Ibu sekalian, kecuali bagi Bapak Ibu yang akan membuatkan user untuk admin lokal di masing-masing instansinya. Artinya kalau dibuatkan admin lokal, yang akan dibuatkan admin lokal, berarti nanti jabatan-jabatannya atau struktur jabatannya yang hanya bisa dibaca atau bisa dibuka adalah unit kerja tertentu yang sudah disetting sesuai dengan user ya yang telah dihubungkan masing-masing instansinya. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini saya coba untuk mengabaikan saja untuk unit kerjanya. Langkah yang terakhir adalah simpan.
Nah, selanjutnya data yang sudah kita input. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah tampil. Nah, jadi dalam versi yang saat ini ya, kita langsung memasukkan sebuah jabatan ya secara spesifik ya, misalnya jenjangnya apa, kemudian juga beserta dengan jabatannya. Nah, kalau pada sebelumnya kita menginput jabatan fungsional, dia secara otomatis ya Bapak Ibu memilih jabatan fungsional keahlian, namun nanti yang akan tampil adalah misalnya sebagai contoh kita masukkan jabatan arsiparis, itu kita masukkan jabatan arsiparis, nah tapi sudah include dengan jenjang semua jabatannya, mulai dari yang ahli pertama, ahli muda, ahli madya sampai dengan yang utama. Namun untuk kesempatan kali ini atau dalam informasi kali ini yang Bapak Ibu lakukan ya langsung membuat jabatannya secara spesifik, entah untuk yang arsiparis ahli pertama ya, ataupun misalnya kita mau memilih lagi adalah nanti untuk yang arsiparis ahli muda ya. Nah, hanya 2 jabatan jenjang tersebut yang dimasukkan ke dalam peta jabatan, itu bisa. Itu perbedaan sedikit dari jenis jabatan fungsional yang akan diinput. Nah, untuk jabatan pelaksana kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, tinggal memilih saja ya, tinggal pilih saja jenis jabatan yang akan kita masukkan. Ketentuannya sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi tambah bawahan baru, nanti kemudian kita akan memilih atau menyesuaikan dengan kriteria jabatan yang akan kita pilih, baik itu yang fungsional ya, kemudian yang ataupun yang pelaksana. Mohon izin sebentar, Bapak Ibu sekalian.
Pak, suaranya nggak keluar di YouTube. Kelihatan nggak, Dik? Kelihatan kan? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi mohon maaf tadi ada gangguan secara teknis ya. Seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya bahwa untuk update peta jabatan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan sistem manual yang sudah saya sampaikan pada simulasi sebelumnya. Namun untuk yang cara kedua ya, ini memang cara baru menggunakan sistem ekspor impor. Nah, fasilitas ini kami berikan sesuai dengan untuk mempermudah ya sebenarnya bagi Bapak Ibu ketika mau melakukan penyesuaian peta jabatan secara keseluruhan, tapi tidak melakukan input secara manual, langsung menggunakan sistem ekspor impor. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan ekspor impor adalah yang pertama ya, format pasti harus formatnya harus menyesuaikan dengan apa yang sudah kami berikan ya. Jadi bisa dilakukan sistem ekspor import pun dengan ekstensif filenya menggunakan file CSV. Nah, berikut adalah tata caranya. Yang pertama, pilih menu draft pada ekspor impor, kemudian pilih choose file ya, pilih choose file. Nah, jadi dokumen apa yang mau kita lakukan import data ya, ini ada tanda merah ya. Kemudian kalau sudah kita pilih filenya ya, maka nanti akan ada informasi atau progres ya, berapa persen untuk importing datanya. Misalnya kalau sudah dilakukan sudah 100%, nanti akan muncul nama filenya yang akan kita import. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan atau klik tombol migrate ya, agar sistem melakukan pengolahan datanya. Nah, sampai dengan status migrate ya, nanti sistem selanjutnya mengolah ya, akan memvalidasi dari file import yang Bapak Ibu lakukan ya, sesuai dengan format yang sudah kami berikan. Selanjutnya nanti akan ada keterangan import finishing ya, ketika file atau import berhasil dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan dalam melakukan import data ya, ini prosesnya memang sedikit membutuhkan waktu tergantung dari jumlah baris ya dari file Bapak Ibu yang akan dilakukan importing. Ketentuannya kurang lebih Bapak Ibu dapat melihat ya, format seperti yang saya sampaikan. Jadi ada ID ya, kemudian headernya ya, untuk headernya ada ID, kemudian ada ID induk, kemudian ada nama jabatan, kemudian ada posisi ABK, ID unit, kemudian yang terakhir ada nama unit. Nah, header ini harus sama persis ya ketika Bapak Ibu ingin melakukan sistem ekspor impor. ID dibuat bebas ya, silakan menyesuaikan dengan instansinya masing-masing. Jadi kami tidak membatasi, tidak ada acuannya ya. Kemudian ID induk ya. Nah, ID induk ini nanti jadi sistemnya hierarki antara atasan dengan bawahan yang akan kita lakukan import datanya. Sebagai contoh, kalau misalnya kedudukan sekretaris daerah itu di bawah bupati, maka ID induk di row-nya sekretaris daerah harus menggunakan ID-nya ID bupati. Dan selanjutnya misalnya kalau kita pilih
asisten pemerintahan itu ya, ID induknya, maka menggunakan ID pada row yang ada di sekretaris daerah. Begitupun selanjutnya sampai dengan jabatan-jabatan di bawah. Intinya adalah ID induk ini ya adalah hierarki antara atasan yang akan kita sambungkan dengan bawahan-bawahan atau struktur jabatan di dalamnya. Kemudian untuk posisi sudah kami berikan referensi juga di tabel sampingnya ya, dari 0A sampai dengan 5C, silakan sesuaikan dengan jabatannya. Selanjutnya untuk ABK ya, beban kerja diisi dengan kebutuhan masing-masing jabatan. ID unit itu bebas, instansi bisa menyesuaikan dengan atau tidak ada acuan bakunya. Selanjutnya nama unit juga silakan instansi bebas sesuai dengan masing-masing atau nomenklatur di instansinya masing-masing. Nah, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penulisan untuk jabatan fungsional dan pelaksana ya itu harus sesuai dengan tabel referensi yang sudah kami upload ya. Nanti bisa dilakukan unduh Bapak Ibu pada menu bantuan, kemudian memilih referensi jabatan dengan file berformat CSV. Nah, untuk jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian harap menyesuaikan dengan tabel referensi beserta dengan karakternya. Misalnya kalau kita mau memasukkan jabatan ahli pertama arsiparis. Nah, di sini berarti penulisannya adalah ahli spasi pertama spasi strip ya, kemudian spasi lagi, kemudian pilih atau ketik jenjangnya ya, kemudian spasi, kemudian yang terakhir adalah nomenklatur jabatannya, sehingga penulisan yang benar adalah ahli pertama spasi ya, kemudian garis miring spasi lagi, baru penyebutan jabatannya. Di bawahnya ya, tanda merah ini ada contoh penulisan yang salah ya, tidak ada spasi di jeda ya, atau spasi tidak ada jeda antara kata pertama dengan arsiparis. Nah, di situ penghubung stripnya tidak menggunakan spasi. Nah, inilah contoh penggunaan atau penulisan dengan yang salah. Ini harap diperhatikan ketika Bapak Ibu ingin melakukan sistem ekspor impor. Selanjutnya, kalau file nanti berhasil dilakukan import, tampilannya akan seperti yang tertera di dalam monitor Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti tampilannya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagi pemerintah daerah ya, dalam rangka mengajukan kebutuhan guru pada tahun 2023 ini ya, pengusulannya ya atau pengisian kebutuhannya menggunakan aplikasi Kemendikbud ya. Kemudian nanti loginnya menggunakan admin pusat kepegawaian ya. Nah, setelah nanti Bapak Ibu melakukan pengisian dalam aplikasi Kemendikbud ya, kurang lebih nanti ada tombol submit Kemenpan, yang artinya data yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu ya itu nanti akan terkirim secara otomatis ke aplikasi informasi. Nah, kalau nanti sudah ada datanya ya, barangkali nanti tabelnya juga akan menyesuaikan dengan data yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai contoh, kalau misalnya belum mengajukan sama sekali ya, atau belum diisi pada aplikasi Kemendikbud ya, maka tidak akan ada data yang tertampil, tidak ada data tertampil ya untuk kebutuhan guru.
Ya. Cara melihatnya, Bapak Ibu sekalian dapat memilih ya pada menu draft, kemudian rincian guru P3K. Artinya juga kalau di informasi, Bapak Ibu tidak perlu lagi menginput secara manual untuk kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Untuk guru nanti langsung input kebutuhannya di dalam aplikasinya Kemendikbud, kemudian untuk tenaga kesehatan langsung mengisi juga di dalam aplikasinya Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk kebutuhan tenaga kesehatan ya sama halnya seperti guru, Bapak Ibu sekalian, login menggunakan aplikasinya Kementerian Kesehatan. Di sana Bapak Ibu langsung mengisi kebutuhannya ya, jabatan apa saja yang diusulkan nanti untuk 2023. Silahkan Bapak Ibu input melalui aplikasinya Kementerian Kesehatan, sama juga menggunakan adminnya, admin pusat kepegawaian. Nah, selanjutnya untuk mengirim datanya dari Kementerian Kesehatan ke dalam aplikasi informasi. Nah, di situ ada tombol pengiriman data Kemenpan. Artinya tanda data ini harus wajib Bapak Ibu nanti klik atau pilih, karena tombol inilah yang akan mendistribusikan atau mentransfer dari sistemnya Kementerian Kesehatan dan juga di dalam datanya masuk ke dalam aplikasi informasi. Nah, kurang lebih tampilannya kalau nanti misalnya Bapak Ibu sudah mengajukan usulan di aplikasi Kementerian Kesehatan, ya tampilannya akan seperti ini. Ya. Bisa dilihat pada menu draft, kemudian pilih rincian nakes P3K. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah tampilan untuk tenaga kesehatan. Untuk guru kurang lebih kalau sudah dihitung atau sudah disusun kebutuhannya, maka datanya akan tampil. Memang saat ini kami belum bisa menampilkan simulasi untuk datanya kementerian atau data guru dari Kemendikbud karena prosesnya masih berjalan ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini kami sudah bisa mengambil sampling atau simulasi terhadap data daripada guru dimaksud. Nah, sedangkan untuk usulan tenaga teknis, Bapak Ibu sekalian, tetap menggunakan atau login menggunakan aplikasi informasi ya. ID-nya atau akunnya menggunakan akun admin pusat kepegawaian. Apa saja yang harus dilakukan pada aplikasi informasi yang kali ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ya, perubahannya adalah untuk pengisian NIP sementara kita nonaktifkan. Maka pengisian kondisi saat ini ya Bapak Ibu dapat langsung mengisi secara manual dengan double klik ya pada kolom misalnya kondisi saat ini, entah yang Bapak Ibu mau pilih CPNS ataupun P3K. Jadi tidak diinput berdasarkan NIP untuk saat ini. Diisi langsung secara manual dengan mengklik double klik ya pada kolom yang ingin Bapak Ibu input atau update datanya. Setelah memasukkan data atau memasukkan angka ya pada masing-masing kolom ya, maka harus menekan ya tombol enter pada keyboard masing-masing laptop yang fungsinya ya sebagai atau fungsi tombol enternya untuk menyimpan dari hasil inputan yang Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk kondisi untuk BUP pindah dan lain-lain dan juga kekurangan atau kebutuhan itu harap di skip saja dulu atau diabaikan saja dulu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu langsung bisa memilih ya jabatan apa yang akan diusulkan pada tahun 2023 ini. Sebagai contoh, kita mau mengusulkan jabatan ahli pertama komputer.
Langsung di situ ya, atau pada kolom usulan 2023, Bapak pilih formasi P3K ya, diisi jumlahnya, misalnya 2 ya, misalnya 2. Silakan diisi nilai di sini angkanya 2. Setelah itu ya, Bapak Ibu juga harap mengisi MHPK-nya. Berapa tahun masa hubungan perjanjian kerjanya? Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jabatannya. Sama dengan sebelumnya, ketika memasukkan angka, ya harap menekan tombol enter. Ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, nah ini keterangannya, masa hubungan perjanjian kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Artinya MHPK ini harus diisi pada jabatan yang akan diusulkan untuk P3K. Tidak boleh kosong. Nah, ini harap diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mengusulkan jabatan teknis kebutuhannya, maka langkah selanjutnya adalah mengisi kualifikasi pendidikannya. Kalau di versi sebelumnya itu Bapak Ibu Bapak Ibu menggunakan atau pengisian kualifikasi jabatan menggunakan akunnya adalah akun organisasi. Namun untuk yang versi ini atau yang sekarang ini langsung menggunakan akun kepegawaian. Nah, caranya klik kanan pada jabatan yang diusulkan, kemudian pilih edit, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini ya. Nah, silahkan pilih kualifikasi pendidikan jabatan yang akan diusulkan ya, berdasarkan rekomendasi kualifikasi pendidikan yang sudah diberikan oleh instansi pembina. Ya, kalau misalnya kita pilih jabatan peranata komputer, ya, maka Bapak Ibu dapat melihat tabel ya referensi jabatan-jabatan tersebut bisa diisi kualifikasi pendidikan apa saja. Bisa pilih seluruhnya sesuai dengan rekomendasi instansi pembina atau bisa mengurangi atau menyesuaikan dengan kami hanya mau milih kualifikasi pendidikannya 1 saja, 2 saja atau 3 saja. Itu boleh dilakukan. Nah ini ya pada tabel di bawahnya Bapak Ibu bisa melihat kan rekomendasi kualifikasi pendidikan yang sudah diberikan oleh instansi pembina. Artinya ketika memasukkan atau mengusulkan jabatan tersebut, kualifikasi pendidikan tidak boleh keluar dari yang sudah ada rekomendasinya. Selanjutnya, untuk jabatan juga Bapak Ibu agar memperhatikan ya kedudukan jabatan fungsional tersebut, apakah hanya bisa di KL saja ya, apakah hanya bisa di provinsi saja, di kabupaten ataupun di kabupaten dan kabupaten kota. Nah, harap kedudukan ini juga diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian dalam waktu pengisian kebutuhan ASN 2023 ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hasil tadi jabatan dan kualifikasi yang sudah diinput melalui budgeting ya akan muncul atau bisa dilihat pada menu draft, kemudian pilih rincian teknis P3K. Ya. Jabatannya yang diusulkan contoh analis ahli pertama analis kebijakan, kualifikasi pendidikannya S1 sosial politik, ya, kemudian alokasinya berapa sesuai dengan yang diinput, kemudian MHPK-nya berapa, kemudian nanti akan muncul unit kerja penempatannya. Selanjutnya ahli pertama peranata komputer, ya, kebutuhan kualifikasi pendidikannya apa, dan kemudian unit penempatannya di mana. Ini sesuai dengan yang Bapak Ibu input dalam informasi. Setelah Bapak Ibu
melakukan update SOTK, kemudian juga sudah mengisi kebutuhan baik yang tenaga teknis, ya, tenaga kesehatan, kemudian khusus untuk Pemda juga sudah mengisi kebutuhan tenaga guru. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengusulan atau tahap-tahap melakukan submit dalam aplikasi informasi. Langkah yang pertama adalah pada menu budgeting, ya, pada menu draft, kemudian pilih budgeting. Nah, di sini ada tombol ajukan budgeting tahun 2023. Tombol ini harus diklik oleh Bapak Ibu sekalian, ya, agar data yang sudah diinput, ya, baik itu guru kesehatan dan teknis, ya, data yang sudah masuk ke dalam informasi ini bisa masuk ke dalam pengajuan tahun 2023. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengisi kebutuhannya guru kesehatan teknis tapi tidak menekan tombol ini, maka data ini tidak akan terkirim sebagai atau tidak akan terbaca oleh sistem sebagai yang akan diusulkan tahun 2023. Oleh karena itu mohon agar diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah memilih ajukan budgeting, ya, maka bisa melihat, ya, riwayat yang sudah diajukan melalui usulan 2020, melalui menu formasi, kemudian sub menu usulan 2023, kemudian ada di situ riwayat usulan. Nah, riwayat usulan nanti berapa kali Bapak melakukan budgeting, ya, bisa kelihatan historinya atau riwayatnya. Selanjutnya, klik tombol regen, ya, artinya data yang sudah diajukan akan di-generate oleh sistem. Nah, selanjutnya nanti akan terlihat status, ya, status di budgetingnya, apakah memang sudah proses submitnya itu sudah selesai atau masih dalam proses. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengunduh file yang sudah tergenerate oleh sistem. File inilah yang digunakan oleh Bapak Ibu sebagai lampiran untuk disampaikan kepada Menteri Pan-RB. Nah, sebelum disampaikan, file-file dokumen-dokumen tersebut, ya, harus diparaf dan ditandatangani, ya, oleh masing-masing instansinya. Tanda tangannya oleh PPK. Kemudian untuk paraf, ya, paraf per lembar, ya, mungkin bisa sekjen atau bisa sekda, ya, kali minimal kepala biro atau untuk parafnya, ya, untuk parafnya minimal kepala biro atau kepala bagian kepegawaian yang menangani kepegawaian. Tapi untuk tanda tangan minimal harus PPK. Nah, ini, ya, file yang Bapak Ibu sudah unduh, ya, kurang lebih tampilnya akan seperti ini. Ada guru misalnya, nakes, dan juga tenaga teknis bagi Bapak Ibu yang menginput atau mengusulkan ketiga-tiganya. Kalau misalnya nanti hanya usul teknis saja, maka yang keluar juga datanya hanya teknis saja. Data guru, data nakesnya tidak akan keluar sumber datanya. Kemudian langkah yang berikutnya, Bapak Ibu, ya, harap mengumpulkan dokumen-dokumen tadi yang sudah di-download, ya, kemudian diparaf dan ditandatangani oleh PPK masing-masing, ya. Selanjutnya ini harus dilakukan upload melalui aplikasi informasi dengan cara, ya, melalui menu formasi, kemudian pilih sub menu usulan 2023, kemudian pilih pengajuan usulan. Berikut adalah tampilannya. Nah, di sini ada checkbox yang harus dilakukan, ya, pada kolom di bawah yang diberikan tanda merah. Kemudian kalau checkbox sudah dilakukan, maka pilih tombol berikutnya. Selanjutnya akan muncul, ya, selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nomor penetapan peta jabatan di masing-masing instansi. Link unduh. Nah, karena biasanya peta jabatan itu filenya besar, maka cukup
untuk informasi cukup diberikan akses linknya saja ya Bapak Ibu sekalian, terserah bisa upload, bisa melalui Google Drive dan lain-lain sebagainya, kami tidak batasi aksesnya. Nah, selanjutnya pilih tombol berikutnya Bapak Ibu sekalian, akan muncul tampilan berikut ini. Ada nomor usulan surat yang harus diinput, kemudian tanggal suratnya, kemudian perihal surat usulan, kemudian unggah surat usulan ya, surat usulan yang tadi yang sudah ditandatangan oleh TPK, kemudian lampiran rincian usulan juga yang hasil dari cetakan informasi. Sekali lagi kami garis bawahi, lampiran perincian usulan harus berdasarkan sesuai cetakan informasi, tidak dengan format sendiri. Itu. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan kesanggupan gaji dan latsar. Kalau dokumen-dokumen itu sudah lengkap di upload ya, langkah selanjutnya adalah klik tombol berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, ini adalah hasil ya yang sudah diinput mulai dari nomor peta jabatan, kemudian link unduh sampai dengan surat pernyataan kesanggupan baik itu gaji ataupun latsar. Yang terakhir adalah klik tombol selesai dan ajukan usulan formasi 2023. Kalau tombol ini sudah diklik ya, artinya data sudah final dan tidak dapat diubah Bapak Ibu sekalian, maka harap diperhatikan sudah harus ketika menekan tombol ini ya, maka data dianggap selesai dan tidak dapat dirubah oleh Bapak Ibu sekalian dan dianggap sudah menyampaikan kebutuhan secara resmi ke Kementerian PAN-RB. Perlu kami informasikan juga Bapak Ibu sekalian, untuk akun daripada informasi harap dilakukan update password secara berkala ya untuk keamanan sistem, karena ditemukan ya dari BSSN ini ada semacam proteksi yang harus dilengkapi sebagai user informasi ya. Ini ada pemberitahuan dari BSSN ya, sehingga kami menghimbau kepada Bapak Ibu ya, tidak juga menggunakan password ya, atau harus menggunakan password dengan kombinasi. Nah, bagi yang belum menggunakan kombinasi, harap Bapak Ibu melakukan update ya password menggunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter huruf lainnya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan simulasi untuk pengajuan usulan kebutuhan 2023. Kurang lebih saya mohon maaf ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Harisandi atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk baik secara chat box di Zoom maupun kolom komentar. Nah, mohon sekiranya Bapak Ibu dapat memperhatikan, mungkin nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang mirip sehingga pertanyaannya tidak akan kami ulang. Jadi diharapkan nanti juga jawabannya cukup representatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, yang pertama dari Balai Semesta. Ini pertanyaan dari kolom YouTube. Bagaimana pembiayaan P3K baik nakes, guru, teknis, apakah ditanggung oleh pusat? Kemudian untuk formasi 2023, apakah daerah bisa mengusulkan P3K maupun PNS? Baik, pertanyaan kedua dari Lombok Barat, apakah bisa merubah porsi formasi yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait, mungkin ini maksud surat Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu di nomor 212 PMK 07/2022. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Hari Agung Gumelar, bahwa apakah ini ada kendala sepertinya pada saat penginputan posisi jabatan pembendaharaan ini tidak terdaftar di dalam aplikasi informasi sehingga ABK-nya tidak terjumlah.
di total ABK-nya seperti itu. Nah, ini mohon solusinya Bapak Haris. Mungkin ada saya cukupkan di 5 pertanyaan, 2 lagi dari BKPP Rokan Hulu atas nama Ibu Vera, bahwa untuk usul tenaga kesehatan maupun guru, nah ini kapan di entry-nya di dalam aplikasi informasi. Kemudian pertanyaan kelima dari Pesisir Barat, ada kendala juga dalam pengisian teknis di informasi bahwa terdapat unit kerja yang terhapus di dalam sistem. Nah ini kan seperti yang kita ketahui bahwa update untuk SOTK telah ditutup ya per tanggal 9 April. Nah kemudian ini apakah bisa ditambahkan kembali atau bagaimana solusi untuk memperbaiki peta jabatan tersebut? Baik, kemudian saya silakan kepada Bapak Haris Sandi untuk menanggapi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Isti. Jadi yang pertama untuk pembiayaan P3K baik yang guru, kemudian nakes dan teknis ya, ini sebenarnya sudah disampaikan melalui surat Menteri Keuangan, artinya secara anggaran itu sudah dihitung ya. Kemudian apakah untuk formasi 2023 ini bisa mengusulkan P3K dan PNS ya? Untuk daerah ya, kondisi saat ini hanya untuk P3K saja. Nah, PNS itu hanya untuk tertentu, jabatan tertentu di kementerian dan lembaga saja, Pak. Mungkin untuk 2023 kebijakannya seperti itu, sesuai dengan surat yang sudah kami sampaikan juga. Kemudian apakah bisa merubah porsi formasi dalam peraturan Menkeu ya nomor 1212 ya, silakan usulkan saja Pak porsinya, misalnya komposisinya dirubah gitu ya, misalnya guru yang tadinya 50 terus kemudian Bapak mau naikkan menjadi 100, kemudian sebaliknya kesehatan yang semula 100 kemudian menjadi 50. Nah, ini dalam pengajuan ya, silahkan Bapak usulkan saja ya, selama kumulatifnya tetap sama ya, barangkali seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, saat penginputan posisi jabatan perbendaharaan, penginputan posisi jabatan perbendaharaan yang tidak terdaftar dalam ini, mungkin jabatannya tidak masuk dalam list informasi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti kami kalau jabatan-jabatan yang tadi misalnya disampaikan belum ada jabatan tersebut, kami harus cek dulu Bapak Ibu sekalian, karena bisa saja ada ada salah ketik atau keliru karakter hurufnya. Nah, nanti ini akan kami coba cek kembali. Nah, silakan menghubungi PIC kami ya jika mengalami kendala terdapat jabatan yang belum bisa diinput. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah usul tenaga kesehatan guru dan sudah bisa di-entry di dalam aplikasi informasi. Nah, untuk tenaga kesehatan Bapak Ibu sudah ada desnya sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Batas maksimal yang harus diinput melalui aplikasi tenaga kesehatan di Kementerian Kesehatan itu kurang lebih di tanggal 20 April ya, batas input di Kementerian Kesehatannya. Nah, selanjutnya untuk guru kami akan informasi lebih lanjut ya, karena untuk aplikasi Kemendikbud ini proses finalisasi ya. Barangkali nanti akan kami sampaikan kepada masing-masing pemerintah daerah ya, melalui PIC kami masing-masing. Kemudian pertanyaan berikutnya, terdapat kendala pada sistem informasi unit kerja yang
terhapus gitu ya. Nah ini sama Pak, barangkali kami harus cek terlebih dahulu ya terhapusnya karena apa ya. Kemudian kalau untuk merestore ya, kami tetap bisa melakukan restore data walaupun untuk akun organisasi sudah ditutup ya. Tapi kami proses merestore-nya itu tetap bisa kami lakukan. Nah, makanya atau oleh karena itu kami harus cek dulu Pak, atau cek kembali data yang terhapus itu seperti apa. Nah ini juga dapat menghubungi PIC kami. Barangkali itu Mbak Isti dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya baik, terima kasih Pak Haris atas tanggapannya. Mungkin kita buka sesi kedua ya Mas Haris untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini juga sudah dirangkum dari Zoom maupun YouTube. Saya bacakan. Yang pertama, kenapa jabatan di informasi yang sudah diupdate ada kemudian tiba-tiba hilang? Nah ini mungkin tadi sudah ditanggapi juga ya oleh Mas Haris ya. Nah, tanggapannya. Kemudian untuk input NIP, ini untuk di Polri ini tidak bisa atau tidak valid karena Polri adanya adalah NRP bukan NIP. Nah ini bagaimana solusinya? Kemudian pertanyaan kedua ini terkait perencanaan kebutuhan ASN, apakah tidak melalui FIASN? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kak Jeffrey Martin dari KUKM, bahwa untuk upload struktur kemarin sudah melakukan import, bahwa ini sepertinya ada ID induk yang salah sehingga peta jabatannya ini menjadi tidak urut gitu di informasi. Nah ini bagaimana solusinya? Apakah bisa dilakukan import ulang untuk peta jabatan tersebut? Gitu. Kemudian selanjutnya ini masih menyambung pertanyaan pertama. Nah ini dari import yang terdapat itu ada sekitar 600 row. Nah, apakah tetap diimpor ulang ataukah bisa dilanjutkan proses pengisian budgeting di akun kepegawaian seperti itu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pada saat upload atau import peta jabatan itu diisikan sebanyak 1464 setelah impor berhasil? Nah ini terdapat selisih, yaitu hanya 1436. Nah ini apakah nantinya akan menjadi permasalahan atau bagaimana seperti itu Pak Haris? Kemudian pertanyaan terakhir ini, apakah satu user instansi kepegawaian itu bisa dibuka atau diakses lebih dari satu device atau satu PC? Nah kemudian untuk kondisi PNS, untuk updating kondisi PNS ini yang dipakai data cut over kapan? Apakah cut over Desember 2022 atau pada saat pengusulan itu sendiri? Mungkin demikian Mas Haris, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Isti untuk yang pertanyaan berikutnya, sesi yang berikutnya. Untuk jabatan yang hilang tadi, baik yang jabatan ataupun struktur, ya harap menghubungi PIC kami masing-masing untuk dicek kembali ya. Kemudian untuk penginputan NIP di Polri, ya karena tidak ada juga ya kalau di Polri itu pegawainya menggunakan NRP bukan NIP. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa untuk pengisian kondisi saat ini tidak perlu menggunakan NIP lagi ya, langsung mengisi saja ya secara manual di dalam kondisi saat ini, baik itu PNS P3K ataupun CP3K. Selanjutnya untuk perencanaan kebutuhan ASN tahun 2023 ini tidak lewat ASN, tidak lewat SIASN, tetapi menggunakan aplikasi informasi ya khusus tahun ini. Kemudian juga untuk tenaga guru dilakukan melalui aplikasi Kemendikbud. Kemudian juga untuk tenaga kesehatan dilakukan melalui aplikasi Rembut Kemenkes, yang masing-masing aplikasi guru dan guru Kemendikbud dan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan itu terhubung langsung ke dalam aplikasi informasi. Berikutnya Bapak Ibu untuk status
upload struktur impor ya. Untuk impor ya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu headernya harus sama persis, tidak boleh ada yang berbeda ya, baik header, baik dari segi penulisan ya, dan juga formatnya. Extension filenya harus CSV. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk update peta jabatan ya, memang diprioritaskan untuk jabatan-jabatan yang akan diusulkan tahun 2023 saja ya Bapak Ibu sekalian, harap diprioritaskan, tapi dengan catatan juga untuk updating peta jabatan secara keseluruhan harus dilakukan. Kemudian nah, untuk yang berbeda jumlah ABK-nya, Bapak Ibu sekalian, ini kami akan cek terlebih dahulu karena bisa saja ada yang tidak atau terlewat ya. Ini harap nanti komunikasi dengan PIC kami masing-masing ya. Dan yang terakhir, apakah satu akun ya, atau satu user itu bisa diakses lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan dan di device yang berbeda. Ini juga bisa dilakukan ya, artinya satu user bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dalam waktu yang bersamaan. Barangkali itu yang bisa kami jawab. Kami kembalikan ke Mbak Isti. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Haris atas tanggapan-tanggapan atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami mohon maaf sekali belum atau masih banyak ya pertanyaan yang belum terbacakan, mengingat memang waktunya sudah habis di 11.30. Nah, mungkin di sini saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, terutama untuk pemegang akun organisasi maupun akun kepegawaian maupun nanti juga di super admin, untuk dapat mengubah password secara berkala dan disimpan di browser, karena terkadang mungkin ada, karena pengusulan ini kan mekanismenya mungkin per tahun gitu ya, setahun sekali, jadi diharapkan mungkin nanti ada terlupa atau bagaimana, jadi passwordnya ini tetap aman seperti itu, dan menggunakan jaringan internet yang cukup stabil seperti itu. Mungkin ini kadang menjadi kendala juga dalam membuka informasi mungkin atau ekspor impor gitu ya, ini update-nya lama sekali. Nah, mungkin itu bisa dipastikan nanti menggunakan jaringan yang cukup stabil. Kemudian nanti untuk teknis pengusulan guru dan tenaga kesehatan nanti juga akan bekerja sama atau melalui aplikasi sistem kepegawaian dari instansi pembinanya seperti itu. Jadi untuk teknisnya tetap diinformasi nanti untuk guru dan nakes melalui sistem yang dikembangkan oleh instansi pembina. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah selesailah acara Bisa Tanya hari ini. Terima kasih atas partisipasi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf jika masih ada banyak sekali kekurangan maupun penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan. Selebihnya selanjutnya kami juga mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris atas partisipasinya dan juga dengan Ibu Tanaya untuk narasumber pertama kita hari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk undur diri. Mbak Isti, mohon izin sekali menambahkan sebelum ditutup. Jadi ini juga ada masukan dari BSSN, Bapak Ibu sekalian, agar keamanan komputer tetap terjaga. Jadi tidak menyimpan password ya secara otomatis di dalam laptop ataupun komputer. Karena ini akan menjadi celah ya untuk pencurian data. Sekali lagi, ini juga harap diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih.
Ya baik, terima kasih Pak Haris atas remindernya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.